Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabarnya semua? Amin, sungguh amat baik. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya kabar Bapak Ibu Saudaraku juga sungguh amat baik karena Tuhan Yesus selalu baik. Mari kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak sekali lagi untuk kita berdoa ya kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu. Terima kasih banyak karena sekali lagi kami percaya bahwa kami ada semua karena pemeliharaan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Dan Bapak, betapa Engkau tahu kami memerlukan Engkau, kami memerlukan isi hati-Mu, kami memerlukan kebenaran-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus membantu kami semua anak-anak-Mu, baik yang beribadah secara onsite maupun juga yang secara online. Kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kami, mengurapi kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Karena sekali lagi kami butuh roti hidup, kami butuh untuk diberi makan oleh Engkau. Kami butuh untuk mengerti dengan benar kebenaran itu sendiri, sehingga kami boleh hidup sebagaimana kehendak-Mu, kami boleh hidup mengikuti rencana-Mu, dan hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu benar kami dapat memanggil Allah semesta alam dengan sebutan yang begitu dekat, yaitu Bapa, hanya karena Engkau yang telah menebus kami dari dosa, Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang telah menyelamatkan kami, dan Engkau yang membuat kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, biar waktu yang indah ini kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Allah Roh Kudus sekali lagi kuasai hati dan pikiran kami, tempat ini, setiap alat-alat yang dipakai, segala sesuatunya, agar sungguh untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mendengarkan, saya rindu kita boleh mengatakan kepada saudara kita di kiri kanan atau depan belakang ya. Katakan, kamu atau Anda anak Allah karena Yesus. Silahkan. Ya. Ya. Bapak Ibu Saudaraku dan saya, kita anak Allah karena Yesus. Ya. Kemarin waktu saya baca renungan, saya dapat ayat ini ya. Yohanes 1 ayat 12 ya. Kepada mereka yang percaya kepada Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan saya bahasa Jermannya ya gitu, kalau Bapak Gembala itu suka bilang bahasa Jerman ngehulang ya, saya ngehulang. Anak Allah. Wow. Wow. Anak Allah. Allah dan kita anaknya. Luar biasa ya. Dan itu karena apa? Karena Yesus. Dan begitu sangat relate atau berhubungan dengan apa yang kita akan pelajari hari ini, apa yang akan kita renungkan hari ini. Ya, betapa ketika kita berdoa kepada Allah, kita menyebut Dia dengan sebutan Bapa. Wow, ya. Siapa kita? Kita cuma ciptaan. Tapi karena Yesus, karena percaya kepada Yesus, ya kebenaran mengatakan kita anak. Wah, anak tuh luar biasa ya, disayang, ya, dipelihara, dicukupi, luar biasa. Ya makanya saya sangat bersemangat, saya sangat bersuka cita. Kenapa? Karena saya bisa melihat betul-betul Bapa di surga, Tuhan Yesus mengasihi kita dan mau menyampaikan terus ya sebenarnya apa sih yang terjadi. Karena dunia boleh semakin gelap, dunia boleh semakin kelam, tetapi kita yang percaya kepada Yesus, kita tuh anak Allah. Jadi kita aman, kita tenang, kita tentram, dan kita bisa selalu datang kepada Allah, ya, minta pertolongan karena Dia Bapa kita. Ya. Hari ini tadi host mengatakan, Nur Santi ya, udah masuk minggu terakhir di bulan Oktober, dan selama 1 bulan ini kita belajar satu tema, yaitu tetap berdoa atau berdoa tanpa henti. Ya, pray without ceasing. Ya, berdoa terus tanpa henti. Saya percaya dalam 1 bulan ini pun Bapak Ibu Saudaraku pasti sudah mendapatkan sesuatu. Ya, Roh Kudus yang ajarin kita, Roh Kudus yang terus ingatkan kita. Berdoa adalah sesuatu yang terdengar sangat biasa begitu, karena berdoa itu adalah bagian dari ritual keagamaan. Tetapi saya percaya di bulan ini kebenaran itu terus diajarkan kepada kita lewat Allah Roh Kudus. Dan hari ini saya kasih judul ya firman Tuhan dengan topik Give Us This Day. Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku tidak salfok sama dekorasi PPT-nya ya, karena di situ memang banyak kue-kue, banyak pastry-pastry gitu ya. Ya, ini untuk menggambarkan betapa
Tuhan itu memelihara kita ya. Give us this day our daily bread. Sebetulnya kepanjangannya itu ya, Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, tapi sebelum itu saya mau kasih lihat dulu bless yang diadakan. Sebetulnya saya utang satu foto yang bulan lalu ya, karena saya bulan lalu itu khotbahnya di minggu ketiga. Boleh dibantu Li, ini saya klik kok nggak bisa ya. Nah iya, kemarin 18 Oktober bersama dengan Matthew dan Clara. Luar biasa ya anak-anak yang diberkati Tuhan. Waktu ngobrol mereka pintar sekali ya. Mereka pintar sekali saya lihat, dan mereka sangat-sangat kenal ya Tuhan. Dan saya berdoa mereka semakin kenal ya siapa Tuhan Yesus. Dan kemudian ini kemarin bless gabungan tidak terlalu banyak ya kemarin ya, di tanggal 24 Oktober, yang di bulan September malah lebih banyak begitu ya. Tapi kemarin kita sama-sama belajar, kemarin kita belajar bahwa berdoa sama Bapa di surga nih ya, kalau Bapak Ibu Saudaraku bisa baca kecil sih tulisannya. Daddy God, we pray for all of us to become one heart and mind. Amen. Jadi Bapak, kami berdoa supaya kami semua ya dijadikan satu hati dan satu pikiran. Ini diambil dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 21, doanya Tuhan Yesus sendiri. Ya, untuk orang-orang percaya bersatu ya. Dan oke, mari kita lihat ayat kita hari ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudaraku, diambil dari Matius 6 ayat 11. Tapi saya mau bacakan lebih dahulu ayat 7, 8, 9, 10 dan 11 ya. Mari kita perhatikan bersama Matius 6 ayat 7 sampai 11. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya itu akan dikabulkan. Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Ya, satu doa, satu contoh doa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Karena pada saat itu kalau saya jadi salah satu murid Yesus pun pasti akan bingung. Gimana caranya ngobrol sama Tuhan, gimana caranya ngobrol sama Allah yang luar biasa hebat, suci dan segala macam. Makanya Tuhan Yesus ajarin. Ya, salah satu contoh doa. Ya, kenapa? Karena doa kita sudah belajar adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, jadi boleh nggak ketemu Tuhan dan kita berkeluh kesah? Oh boleh, mangga silahkan. Ya, boleh nggak mengucap syukur? Oh boleh, malah seharusnya kita terus ya mengucap syukur karena Tuhan selalu baik buat kita. Boleh nggak kita kemudian tanya sama Tuhan? Oh boleh, seperti kepada Bapa saja. Ya, dan Bapak Ibu Saudaraku sadar nggak sih gitu? Tuhan tuh memberikan satu analogi yang sangat-sangat erat dengan kehidupan kita, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang lahir ke bumi ini tanpa melalui keluarga, atau pasti punya papa, punya ayah, punya bapak, sehingga mudah untuk kita bisa membayangkan. Tapi memang saya mau katakan bapak yang ada di dunia ini terbatas. I'm so sorry, maaf ya, mereka juga manusia. Atau Bapak Ibu Saudaraku yang sekarang udah menjadi bapak, bahkan sudah menjadi kakek, opah, kita terbatas karena kita sama-sama manusia. Tapi bagaimana Tuhan yang dikatakan oleh Yesus dia adalah Bapa, dia adalah Bapa yang sempurna. Ya. Jadi kadangkala memang pengenalan kita akan Tuhan kepada Bapa di surga dibantu, tapi kadang-kadang juga sulit. Kenapa? Karena mungkin kita melihat figur Bapa yang ada di dunia. Tapi tadi kita sama-sama udah berdoa ya, biarkan Roh Kudus yang terus membukakan kebenaran, yang mengajarkan kita segala kebenaran ini. Nah, saya akan pecah ayatnya satu persatu, dan nanti punten dulu ya Bapak Ibu, ini juga sebenarnya kan gak lengkap ya, masih ada ini ayatnya, tapi saya batasi sampai ayat 11, dan nanti ayat ke-10 saya gak bahas. Ya, oke, mulai dulu ayat ke-7. Ini Tuhan Yesus bilang, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu apa? Bertele-tele. Apa sih bertele-tele? Ya,
muter-muter gitu ya, bertele-tele jadi belat-belit ya, panjang lebar nggak puguh-puguh lah, nggak pada intinya. Mungkin terlalu banyak dimasukin kata-kata yang nggak penting atau nggak perlu, nggak seharusnya ya. Dan Tuhan Yesus bilang kalau berdoa sama Bapa di surga, berdoa sama Tuhan nggak perlu bertele-tele, nggak usah muter-muter, nggak perlu takut kalau kita salah bicara, nggak perlu takut Bapa akan marah. Makanya nggak perlu bertele-tele. Nah ini saya suka sekali karena Tuhan Yesus bilang begini, jangan kamu bertele-tele seperti apa? Seperti orang yang tidak mengenal Allah. Waktu saya baca ini, Roh Kudus bukakan pikiran saya, oh ternyata ada yang namanya orang yang gak kenal Allah dan mereka juga berdoa loh. Maka tadi saya katakan sebenarnya doa itu sesuatu yang umum. Karena itu ritual keagamaan. Dan agama gak cuma satu, agama banyak sekali. Dan Tuhan Yesus sudah kasih tahu ada orang yang berdoa tapi dia sebenarnya gak kenal. Dan doa orang yang tidak kenal Allah itu bertele-tele. Dan jangan kamu seperti itu. Ya, terbiasa. Kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Semakin saya mantep, benar ya. Di muka bumi ini, di dunia ini selalu ada dua golongan. Orang yang kenal Allah dan orang yang tidak kenal Allah. Dan Tuhan Yesus kasih tahu, kita bisa berdoa. Tapi kita berdoa seperti siapa? Kebiasaan orang yang tidak kenal Allah atau orang yang mengenal Allah? Saya jadi ingat Efesus 1 ayat 17 Paulus berdoa. Aku berdoa supaya apa? Supaya kita diberikan roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Dia dengan benar. Wow, makanya tadi saya doa di awal kan, Roh Kudus tolong kami. Karena Roh Kudus adalah roh Allah sendiri. Dia mengenal Allah seperti apa. Dia roh Allah itu sendiri. Ya jadi Bapak Ibu hati-hati. Ada kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah dan kita jangan ikutin itu. Jangan mau diajarin dari luar. Minta Roh Kudus yang ajarin dari dalam. Jadi pagi ini saya bisa cuap-cuap di depan, tapi Bapak Ibu Saudaraku milikilah sikap hati yang apa? Jangan expect, jangan berharap saya yang ngajarin. Tapi mintalah Roh Kudus yang ajarin. Amin. Amin. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena kita bisa salah kaprah. Karena Tuhan Yesus bilang di sini mereka apa ini? Menyangka. Wow, mereka berpersepsi, mereka punya asumsi. Di sini saya menyadari, wow, celaka kita tanpa Roh Kudus. Karena kita akan menyangka Tuhan tuh begini, menyangka Allah tuh begitu. Ternyata tidak. Salah sangkaannya, salah dugaannya. Ya kita sebagai manusia sering ya berpersepsi, berasumsi, menyangka. Dan Tuhan bilang sangkaan mereka salah. Kamu jangan seperti itu, kata Tuhan Yesus. Saya semakin mengerti kenapa Roh Kudus dicurahkan buat kita. Celaka kalau enggak Bapak Ibu. Kita akan main sangka-sangkaan sama Tuhan. Kirain teh Tuhan gini, kirain teh Tuhan gitu. Ya, jadi kita doa ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ya minta terus sama Roh Kudus, roh kebenaran. Dan memang janji Tuhan Yesus, roh itu akan mengajarkan segala kebenaran kepada kita. Amin. Amin. Ya. Kemudian lanjut ya. Ayat 8. Jadi Tuhan Yesus simpulin. Jadi ya, jangan. Amin Bapak Ibu. Jangan ya kita seperti mereka ya, orang yang gak kenal Allah berdoa, jangan diikutin. Kita memintanya diajarin sama Roh Kudus. Ya, jangan kamu seperti mereka. Karena apa? Karena Bapamu mengetahui. Saya menemukan kok berubah ya. Begitu Tuhan Yesus ngomong tentang sesuatu yang benar, berubah dari Allah menjadi apa? Bapa. Kenapa Tuhan Yesus gak bilang, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi jangan kita seperti mereka. Karena Allahmu mengetahui. Karena Bapamu mengetahui. Orang yang kenal Allah. Dia akan memanggil Allah dengan sebutan apa? Bapa. Karena hanya lewat Yesus. Lewat Yesus. Doa kita diterima sama Bapa. Sama Allah. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kelihatan sekali, hanya lewat Yesus. Langsung berubah ya. Karena Bapamu mengetahui, bukan Allahmu.
Bapamu mengetahui. Satu sebutan yang begitu dekat. Satu penegasan di situ bahwa Allah yang besar itu jadi Bapamu lewat aku Yesus. Ya, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Canggih benar kalau bahasa anak mudanya ya. Belum minta, belum ngomong, Bapak udah tahu. Dan ini saya mau bukakan Bapak Ibu Saudaraku karena saya tertarik dengan kata Bapak tahu. Ini tahu tuh apa? Ya. Dan ketika saya buka saya kaget sekali. Saya udah bagikan ini di Youth ya minggu lalu. Ternyata kata tahu ini bukan sekedar tahu. Kalau kita pakai bahasa manusia tahu itu ya cuma tahu, tapi belum tentu kenal gitu ya. Tapi tahu di sini waktu dilihat ternyata artinya begitu dalam sehingga di Alkitab bahasa Inggris ada yang mengatakan gini, my father atau your father, bapamu already knows. Udah tahu, selalu udah tahu. Ya, karena dia Tuhan, dia ajaib, dia tahu. Ya, kemudian dikatakan lagi dalam bahasa Inggris yang lain, your father atau my father atau our father ya bapak kita knows better than you. Selalu tahu lebih baik daripada kamu. Ya, dan ini ya Bapak Ibu saya mau kasih tunjuk. Ini. Jadi knows di sini, ini kalau yang ngerti bahasa Inggris ya, S. S itu menunjukkan bahwa selalu. Gak lampau, gak cuma dulu. Dia selalu tahu. Sekarang lagi zamannya apa? Zamannya anak-anak mungkin gadget ya, sekarang apa generasi beta ya kalau salah 2025 yang lahir di tahun 2025 itu generasi beta. Ya kan? Bapak tahu apa yang terbaik buat anak-anak kita. Bapak tahu di masa yang akan datang apa yang terbaik. Makanya Tuhan Yesus bilang karena Bapamu mengetahui ya. Jadi ada dua Bapak Ibu untuk melihat dan untuk mengetahui, dan ini kalau dibaca luar biasa. Karena di sini melihatnya bukan hanya sekedar melihat, tapi dia tuh mengamati. Dia memperhatikan, dia bisa membedakan, dia menemukan. Kadang-kadang kita melihat sesuatu kita nggak bisa terlalu jelas. Tapi di sini Bapa di surga mengetahui itu betul-betul bisa melihat dengan jelas. Memperhatikan. Kalau perlu apa? Dipastikan dulu apa yang harus dilakukan. Ya. Memeriksa, menelaah, mengalami. Makanya ada istilah kan, Tuhan itu udah ada di depan. Karena dia periksa dulu. Nanti saya jelaskan ya, ada ilustrasi yang baik. Ya kemudian untuk mengetahui, di sini mengetahui bukan cuma asal mengetahui Bapak Ibu, tapi mengetahui tentang apapun. Mengetahuinya di sini sampai paham, ya. Tahu caranya, gimana menghadapi, gimana caranya mendidik anak-anak kita generasi alfa, beta, gen Z. Ya tahu bagaimana melewati ekonomi yang sulit, dia tahu. Bapak kita tuh tahu. Always knows, already knows, udah tahu. Ya canggih sekali ya Bapak kita di surga. Mengetahui harus bagaimana dan bukan hanya tahu tapi dia juga terampil. Dan kemudian know di sini juga menghargai, menyayangi dan memperhatikan. Satu ilustrasi, ini kesaksian, jadi kisah nyata. Satu kali ada satu anak Tuhan, ya dia seorang bapak, ya dia punya anak umurnya kurang lebih sekitar 3 atau 5 tahun, dia bersaksi. Dia anak Tuhan dan kemudian satu kali waktu karena dia sayang sama anak perempuannya yang umur 3 sampai 5 tahun ini kurang lebih, dia ajak anak ini main ke taman bermain. Katakanlah dunia fantasi lah, taman ria gitu ya, dunia fantasi. Jadi dia, istrinya dan anaknya. Nah karena dia ingin menyenangkan hati anaknya, si anak ini diajak sama dia untuk naik wahana permainan begitu. Tapi ternyata ketika naik satu permainan, dia perhatikan anaknya, kok anaknya gak kelihatan senang. Tapi anaknya kelihatan kayak kaget, kayak tegang, kayak takut. Dan di situ dia menyadari bahwa apa? Oh ternyata apa yang menyenangkan buat saya belum tentu menyenangkan buat anak. Karena anaknya masih terlalu kecil, umur 3 sampai 5 tahun. Akhirnya Tuhan kasih hikmat sama dia, akhirnya dia turun dari wahana itu dan dia bilang sama istrinya, ginilah kita akan naik wahana lagi yang lain, tapi saya duluan yang akan coba naik. Kalau saya naik wahana itu dan saya rasa oke, ini aman buat anak-anak umur sekitar 3 tahun sampai 5 tahun, baru nanti anak kita kamu yang ajak naik. Seorang papa yang baik memastikan dulu ya, permainannya oke enggak? Melihat dulu, memeriksa dulu, menelaah dulu. Kalau perlu ada yang diwawancarai dulu. Ya.
Karena Bapamu tahu, Bapamu mengetahui, Bapamu ngecek dulu, periksa dulu. Bapak ibu saudaraku yang udah punya anak-anak sekolah, bukankah Bapak ibu saudaraku juga datang ya ke sekolahan ya? Ngecek dulu kan sekolahannya kayak apa? Atau karena sekarang zaman online buka aja di online gitu, udah gitu masukin aja anak sekolah gitu ya. Tiba-tiba di prank gitu ya, di foto sama kelihatannya sekolahnya kayak gimana. Begitu anak masuk sekolah kursinya reot gitu ya, fasilitasnya jelek. Gak mungkin kan Bapak Ibu, ketika kita mau sekolahkan anak, kita datengin tuh sekolah, bener gak? Kita lihat kan kayak apa nih, toiletnya bersih gak nih, ya kan? Kalau perlu ngecek kelasnya seperti apa, kita akan amati dulu, kita akan telaah dulu, kita pastikan dulu. Ini yang terbaik buat anak saya. Apalagi Bapa di surga. Jadi perkataan Tuhan Yesus, karena Bapamu mengetahui, ini gak main-main. Dia Tuhan, dia tahu apa yang akan terjadi, dia pastikan dulu. Makanya kita berdoa sama Bapa, kenapa? Karena dia selalu tahu. Dia lebih tahu ketimbang kita. Kita kira bisnis ini baik, tapi dia yang tahu. Dan dia bukan cuma tahu, dia pastikan itu terbaik buat kita. Kita kira pelayanan ini baik buat kita, cocok untuk kita. No, saya juga mau bilang pelayanan, tanya sama Bapa di surga. Yang mana? Yang terbaik buat saya. Saya diciptakan untuk melakukan apa Bapak? Karena dia selalu tahu. Selalu sudah tahu dan lebih tahu dibandingkan kita. Ya, luar biasa perkataan Tuhan Yesus. Saya lanjutkan. Ya. Karena itu berdoalah demikian ayat 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, saya kasih di sini warna merah karena itu. Bapak Ibu, saya mau cerita. Saya mau mengaku sama Bapak Ibu Saudaraku. Dulu saya punya pemikiran yang salah. Dulu saya salah. Saya sudah bertobat sekarang ya, sudah berubah pikirannya. Karena Roh Kudus, puji Tuhan. Jadi dulu saya punya pikiran gini, kalau berdoa sama Bapa di surga atau sama Tuhan, gak usah terlalu banyak minta. Ya, karena kan Tuhan udah tahu ya, Tuhan kan maha tahu. Kenapa juga harus minta? Kenapa? Gak enak, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Saya pakai pemikiran manusia. Saya sangka, maaf ya Pak, Bapak di surga itu seperti Papa. Karena saya sesayang-sayangnya sama Papa juga adalah satu rasa sungkan. Ngerepotin si Papa ya. Minta antar jemput dulu apa segala macam. Jadi saya juga berpikir Bapak di surga itu seperti Papa di dunia. Yang terbatas, yang kekuatannya terbatas, yang sabarnya terbatas. Oh tidak. Ya. Tuhan Yesus bilang Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu kamu gak usah berdoa. Kan Bapak udah tahu. Tuhan Yesus gak bilang gitu loh. Sekalipun Bapak tahu semuanya, karena itu berdoalah. Amin. Ya, contoh yang sangat baik saya. Dulu pemikiran saya salah. Ya, justru karena Bapak tahu segala sesuatunya, berdoalah, datang sama dia. Karena dia tahu semuanya. Dia bisa kasih tahu sama kita. Dia bisa pilihin yang terbaik buat kita. Bukan kayak, udahlah gak usah minta banyak-banyak, gak enak, sungkan. Wow, salah. Justru karena dia tahu segalanya, berdoalah. Tetaplah berdoa, datang terus sama Bapa di surga. Nih ya, karena itu, berdoalah demikian. Karena itu, karena apa Bapak Ibu? Karena kita udah tahu kebenarannya. Bahwa Bapak kita tuh canggih ya. Bapak di surga tuh canggih. Dia tahu, dia peduli sama kita. Dia sayang sama kita. Dia memastikan dulu yang terbaik buat kita. Karena kita ngerti ini. Karena kita mengenal dia dengan benar. Kita akan selalu datang sama dia. Makanya saya bilang ya kepada adik-adik waktu itu di Komsel. Saya bilang, apakah orang Kristen harus berdoa? Saya bilang, enggak harus. Saya bilang orang Kristen pasti berdoa kalau ngerti. Kalau kenal siapa Allah, siapa Bapa. Pasti, bukan harus. Kesannya harus dipaksakan begitu ya. Kesannya perintah. Kalau kita percaya, kita kenal, kita pasti selalu berdoa. Makanya Tuhan Yesus bilang, karena itu, karena aku udah kasih tahu sama kamu bahwa Bapa selalu mengetahui, karena itu berdoalah. Makanya saya suka The Message bilang, with a God like this loving you. Dengan Tuhan yang seperti ini, yang mengasihi kamu, yang selalu cek dulu, yang gak pernah kasih yang buruk sama kita. Berdoalah. With a God like this loving you.
Dengan Tuhan yang seperti ini. Yang bukan marah sama kita, yang bukan nuntut kita, tapi yang sayang sama kita. Datang sama dia. Dan TPT mengatakan, pray like this, our beloved Father. Artinya Bapak Ibu, waktu berdoa kita bilang, Bapa di surga yang aku sayangi. Kita jadi sayang balik sama Bapa. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa Bapa di surga sayang sama kita. Papa sayang. Ya. Satu hamba Tuhan mengatakan, tiap doa saya perhatikan, Papa di surga. Dia panggil Papa di surga. Karena dia udah kehilangan Papa dari umur 9 tahun Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, Tuhan mengasihi dia kenal Tuhan dari kecil, dipakai sampai sekarang ya gitu. Dan dia kalau doa tuh Papa di surga, dia selalu ngomongnya gitu. Begitu dekat. Nah saya ajarin juga sama anak-anak Bapak Ibu, terserah kamu mau panggil Bapak di surga dengan sebutan apa. Ayah boleh kalau kamu lebih akrab atau lebih biasa memanggil ayah. Bapak ya boleh, papi ya boleh. Karena itu, karena kita kenal bahwa Tuhan tuh sayang sama kita. Ya, Oke, sekarang baru masuk Matius 6 ayat 11. Saya lompat ya ayat 10 ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Give us this day our daily bread. Saya bagi jadi 3 Bapak Ibu. Ini dia. Nah ya, give us atau berikanlah. This day, hari ini. Today, hari ini ya. Kemudian yang terakhir adalah our daily bread. Roti harian kami. Roti kami setiap hari. Kita bagi 3. Yang pertama adalah give us. Ya, berikanlah. Saya ambil ayatnya dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ini perkataan Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Tuhan Yesus gak berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus lanjutin. Dia kasih tahu tentang Bapa di surga. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi kata Tuhan Yesus, jika kamu yang jahat, ini bukan saya yang ngomong loh ya, ini Tuhan Yesus loh Bapak Ibu. Kita dikatain jahat loh. Nah, memang kita jahat. Ya, kadangkala kita suruh anak les ini les itu, ujung-ujungnya itu mah karena kita yang mau sebenarnya. Ya oke, saya gak bahas itulah. Ya, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Tuhan yang tidak bercacat, Tuhan yang sempurna, Bapamu, Papamu yang di surga. Ia akan apa? Memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia selalu baik, tidak ada kejahatan di dalam dia. Ya, minta. Makanya di sini dikatakan give us, berikanlah. Ketika kita berdoa dan kita berani meminta kepada Papa di surga. Kenapa? Karena kita tahu dia sayang sama kita. Dia gak marah sama kita. Ya, Papa berikanlah. Ya, Tuhan Yesus bilang mintalah. Dan kita tahu kita bisa datang sama dia dengan berani bukan karena kita layak. Bukan karena kita layak. Tapi karena kita dilayakkan oleh darah Yesus. Kita dijadikan anak itu bukan karena kita baik ya, cakep gitu ya, taat, bukan. Karena apa? Karena kita percaya kepada Yesus. Come boldly, datang kepada tahta Allah dengan penuh keberanian. Kenapa? Karena Yesus. Makanya kita pun bisa berani datang kepada Bapa dengan perkataan mintalah. Saya merenungkan ini dan saya bilang sama Roh Kudus, betul ya, setiap kali saya ragu-ragu datang sama Bapa dan minta sesuatu, saya mesti minta pertolongan Engkau Roh Kudus untuk cek ini hati saya kenapa. Kenapa saya bisa ngerasa gak layak. Ya, apakah saya melihat ke diri saya atau saya ingat kepada apa yang Yesus lakukan. Ya, mintalah, give us. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya di kebaktian umum ini yang hadir gak ada yang anak-anak, semua udah dewasa. Ya.
Dan bagaimana kita sudah bekerja, betul? Bapak Ibu udah bekerja ya? Udah bisa menghasilkan uang. Dan Tuhan Yesus gak bikin kategori umur tuh di sini. Buat jemaat yang umurnya di bawah 20 tahun baru berdoanya sama Bapa di sorga, give us. Enggak. Buat kita semua. Umur produktif. Ya umur yang mungkin udah senior. Tetaplah datang sama Bapak dan bilang sama Bapak, give us. Mungkin ketika kita bekerja kita kira, kita menyangka itu karena kehebatan kita, karena kepintaran kita. Tapi lewat doa yang Tuhan Yesus ajarkan, di sini kita bisa lihat kita tuh siapa. Kita tuh cuma anak. Ya, yang gak bisa apa-apa kalau bukan Bapa yang pelihara. Kalau bukan Bapa yang berikan. Jangan seperti orang dunia yang menyangka bahwa ini karena kerja keras saya. Dengan melihat ayat ini saya menyadari bahwa sampai kapanpun saya gak bisa. Kalau bukan karena Bapa yang pelihara saya. Kalau bukan karena Bapa yang jagain saya. Kalau bukan karena Bapa yang yang atur langkah hidup saya gak bisa. Saya gak bisa bicara di depan ini. Kalau bukan karena Bapa yang terus berikan kasih karunia-Nya buat saya. Milikilah hati yang seperti ini. Anak yang selalu bilang sama Bapak, berikanlah Bapak. Kalau engkau gak berikan, aku gak bisa. Sekali lagi ya, bukan seperti orang dunia yang saya bisa. Kalau berusaha pasti bisa, nanti juga pasti bisa. Kita enggak. Mental kita, hati kita selalu, Bapak semua karena engkau yang berikan. Kalau Bapak gak kasih kita kesehatan, mungkinkah kita bekerja? Kalau Bapak gak kasih kita hikmat, mungkinkah kita bisa bersekolah, berkuliah tinggi? Gak bisa, semuanya karena engkau yang berikan. Wow. Doa yang luar biasa. Datang setiap kali sama Bapak dan bilang, Bapak berikanlah kekuatan untuk hari ini aku bekerja. Berikanlah hikmat untuk aku kuliah. Berikanlah aku urapanmu, kebenaranmu untuk aku memperkatakannya. Berikanlah, give me, give us. Satu mental yang selalu, semua dari engkau. Bukan karena kekuatan kita. Anak ya, selama-lamanya anak. Kita masuk yang kedua, this day. Hari ini, saya ambil dari Matius 6, masih sama ya, Matius 6 ayat 30 sampai 34. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang. Padahal rumput di ladang itu umurnya cuma pendek. Tapi Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang setia, tetap didandanin. Apalagi kita. Ya. Yang ada hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya, kurang kenal Bapa secinta apa, sesayang apa sama kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Kalau udah khawatir pasti dikatain, ya udah pernah belajar ini ya beberapa bulan yang lalu ya. Apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, nanti anak saya sekolahnya gimana Tuhan, nanti saya ketika tua gimana Tuhan. Saya tambahin, ya pokoknya yang sehari-hari lah. Karena Tuhan tahu anak kita juga perlu sekolah ya. Sebab itu, semua itu dicari bangsa-bangsa apa? Yang tidak mengenal Allah. Lagi-lagi ada kategori orang yang tidak mengenal Allah. Nah saya berdoa kita bukanlah orang-orang itu. Ada amin? Amin. Akan tetapi, lihat, tidak mengenal Allah akan tetapi Bapamu. Katanya langsung Bapak lagi, Allah tuh Bapamu. Bapamu yang di surga tahu bahwa apa? Bahwa kita perlu semuanya itu. Kita perlu uang untuk hidup. Kita perlu anak-anak kita juga sekolah. Kita perlu untuk bekerja. Bapak tahu. He already knows. He always knows better than us. Ya. Tetapi ayat 33. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sehari-sehari. Bapak Ibu Saudaraku percayalah sama perkataan Tuhan Yesus karena dialah yang menciptakan kita. Pabrik kita itu dari surga dan kita diciptakan untuk hidup dari hari ke sehari. Bukan hidup 1 minggu, bukan.
Satu hari, satu hari, satu hari, satu hari. Makanya Tuhan Yesus bilang, give us this day. Oh Bapak berikanlah untuk minggu depan. Jangan gitu, kata Tuhan Yesus. Satu hari, santai, tenang. Hari lepas hari. Karena tiap hari ada kesusahannya. Tuhan Yesus bilang ada kesusahan di dunia tiap hari. Dan hiduplah hari ini. Bapak Ibu jangan hidup di masa yang akan datang. Nanti gimana, nanti gimana, nanti gimana. Jangan juga hidup di masa lalu. Aduh dulu saya gini sih, saya nyesel. Dulu saya susah dibilang. Hei udah, hiduplah hari ini. Ada kasih karunia dan kebenaran yang lebih dari cukup untuk hari ini. Ya. Terus jadi gak usah ngeplan lah. Oh ya salah, jangan mikir kayak gitu. Aduh daging banget ya, mikirnya jangan ngeplan. Ngeplan mah boleh, Bapak Ibu ngeplan teh bikin rencana. Bikin rencana boleh gak? Boleh. Malah saya bisa kasih tunjuk ayat firman Tuhan banyak banget. Bilangnya apa? Kamu perlu perencanaan. Kamu perlu penasehat supaya rencana kamu berhasil. Masalahnya adalah kita bikin rencana terus khawatir. Nah itu yang jangan. Khawatir tuh apa sih? Dibahas ya, di-blast. Khawatir tuh apa sih? Khawatir itu tuh takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Itu khawatir. Jadi jangan bilang percaya sama Tuhan tuh terus gak usah bikin rencana. Oh bukan begitu caranya. Bikin plan mah boleh dong, baik malah. Harus malah. Tapi kemudian jangan jadi khawatir. Kenapa? Karena pada saat kita bikin plan, ada kesusahan gak? Ada. Kesusahannya, aduh ini gimana ya? Kalau ternyata, nah ada kesusahan kan? Tapi Tuhan Yesus bilang cukup hari ini. Yaudah kamu mentok sampai di situ mentok. Nanti besok lanjutin lagi. Aku tuntun kamu tiap hari. Ya today, this day, hari ini. Dunia begitu? Dunia tidak. Pikirin, 5 tahun lagi kamu masih jadi apa? Kamu udah tahu belum 10 tahun lagi ke depan gimana? Ya, sehingga akhirnya orang stres, khawatir, depresi. Ya, dan banyak yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Karena khawatir. Yuk belajar dari perkataan Tuhan Yesus. Ya, hiduplah hari ini. Ngeplan boleh, boleh. Mentok nih, bawa kan sama Tuhan, Tuhan mentok. Gak tahu sih, ya manusia cuma bisa coret-coret gitu ya. Tapi aku percaya Engkau yang pelihara. Give us this day. Berikanlah padaku hari ini. Ya, bahkan saya suka di sini Tuhan Yesus kasih tahu sama kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini saya bahas ya di Bless bulan lalu. Ternyata kerajaan Allah dan kebenarannya itu ujung-ujungnya Yesus lagi. Cari Yesus, kan udah tahu Yesus. Kita nggak tahu, Bapak Ibu Saudaraku, serius. Karena Yesus tuh luar biasa. Cari Yesus. Lo nggak kerja dong lah kalau kayak gitu. Ya bukan begitu juga gitu ya. Ini saya tanya jawab karena kadang-kadang anak-anak juga nanyanya begitu ya. Waktu kita kerja, waktu kita berkarya, yang kita cari adalah apa? Pertolongan Yesus. Berkat dari Yesus. Hikmat dari Yesus, itu maksudnya. Ya itu bagian kita. Dan yang sisanya apa? Akan ditambahkan. Makanya kita gak bisa sombong. Oh ya ini anak kerja kerasku, banting tulang. Ini tuh aku tuh sampai begadang-begadang. Wong ditambahin kok. Tapi kalau kita justru mencari dulu yang lain. Ya, kita seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita jadi stres, kita jadi takut. Karena kita cari bukan yang utama, tapi yang sekunder. Tuhan janji kalau kita terus fokus kepada Yesus, kepada kerajaan Allah dan kebenaran, nanti itu ditambahin. Karena waktu kita kerja, kita bisa kerja dengan sukacita. Kita bisa kerja dengan penuh damai sejahtera. Kenapa? Karena Yesus menyertai. Ini pekerjaan yang Yesus berikan buat saya. Ada kendala, ada tantangan. Tapi Tuhan Yesus janji apa? Dialah hikmat Allah. Dia akan mampukan saya. Pasti nanti ada jalan keluar. Wow. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itu ya Bapak Ibu ya. Bukan terus jadi baca Alkitab seharian. Bukan itu maksudnya. Terus cari Yesus di balik setiap apapun yang kita kerjakan. Ya, dan yang terakhir adalah our daily bread. Roti harian kami. Saya ambil Lukas 15 ayat 11-14 perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah
bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Berikanlah kepada kami hari ini roti harian kami. Nih anak mintanya apa? Bagian harta milik kita. Besar sekali. Yang untuk dia hidup nanti. Ibaratnya kalau bapaknya udah meninggal. Tuhan Yesus ajarin sama kita, minta secukupnya. Waktu kita minta kebanyakan, lihat. Pergi si anak tuh, jual semua, pergi diborosin, dihabisin, melarat aja. Kita gak cukup hikmat untuk bisa mengatur. Kita butuh Bapak setiap hari. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya juga menemukan bahwa si anak ini gak even nanya sama bapaknya. Minta pendapat, minta nasihat. Bukankah kita sudah percaya bahwa tadi Bapak tuh selalu tahu, selalu lebih tahu dari kita. Bo ya ditanya, Papa, menurut Papa kalau saya pergi sama teman-teman begini, begitu, oke gak ya? Ini gak ditanya bapaknya. Dipenta dia pergi aja gitu. Saya mengerti arti dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Berikanlah kepadaku hari ini makanan yang secukupnya. Karena yang kita butuhkan bukan harta. Bukan makanan untuk 10 tahun, bukan. Yang kita butuhkan pribadi Bapak. Karena dia selalu tahu. Karena dia selalu lebih tahu kebanding kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku, bread di sini, saya cepat aja. Kalau dari TPT ya dibaca, ternyata itu kebutuhan kita menyeluruh loh. Ya, fisik. Rohani dan juga emosi. Ini saya translate langsung ya. Yesus terus mengajarkan kita untuk mengenal Bapa. Bukan cuma tahu, cuma dengar. Kenal Bapa tuh. Sebagai apa? Sebagai sumber. Penyedia dari semua yang kita butuhkan tiap-tiap hari. Atau bisa dikatakan, berikanlah kami roti untuk besok. Hari lepas hari, lepas hari. Bukan berikanlah kami roti untuk 10 tahun ke depan. Dan kita melarat. Karena kita gak cukup pintar. Tapi Bapa selalu tahu. Selalu lebih tahu. Selalu paling tahu. Ya. Jadi saya menutup dengan perkataan dari TPT ya. Kami mengakui Engkau ya Bapak. Sebagai penyedia atas apa? Atas semua yang kita butuhkan. Tiap hari. Saya tutup dengan kesaksian saya sendiri. Tadi malam saya agak teler, kemudian waktu makan bareng sama Heri, saya bilang, Her besok saya khotbah. Sejujurnya saya bilang, saya gak tahu besok saya mau ngomong apa. Saya bilang gitu. Gak tahu kenapa saya rasa saya gak cukup tahu Tuhan seperti apa. Saya bilang begitu loh. Dia terlalu hebat, dia terlalu dahsyat. Ya saya percaya aja lah Roh Kudus. Saya baru ngomong begitu, tiba-tiba beberapa menit kemudian Tuhan bukain hati saya, pikiran saya. Ya Roh Kudus bekerja. Saya ngobrol sama Heri dan keluar dari mulut saya perkataan seperti ini. Tunggu Her, Tuhan Yesus selalu bilang kita anak. Dan kita bisa panggil Tuhan Bapa. Dan saya langsung membayangkan diri saya seperti anak umur katakanlah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun gitu. Yang kemudian saya ketemu dengan papa, ya dan kemudian papa saya bilang, Lala ini uang 10 miliar. Ya kamu terima dan mulai sekarang hiduplah sendiri. Nah, saya ngebayangin Her, kayak saya bakal nangis deh. Dan saya bilang saya gak butuh uang, saya butuh Engkau Papa. Karena Engkau yang akan sediain semuanya buat aku. Buat sekolahku, buat sepatuku, buat pakaianku. Di situ seolah-olah kayak Roh Kudus membawa saya kepada satu gambaran yang bahwa seringkali kita pikir kita butuhnya uang. Uang lagi. Betul, segala sesuatu butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Tapi tadi malam gitu, saya nangis di meja makan. Saya bilang, luar biasa Tuhan baik. Yang saya butuh bukan barang. Yang saya butuh bukan solusi. Yang saya butuh bukan apa-apa. Yang saya butuh cuma pribadinya. Karena dia papa
Papa yang sayang sama saya. Papa yang selalu saya bisa tanyain. Papa yang selalu kasih nasihat terbaik buat saya. Papa yang peluk saya ketika saya butuh dipeluk. Papa yang akan belain saya waktu ada orang yang mau jahatin saya. Tiba-tiba Tuhan seolah-olah membawa saya kepada satu pemandangan itu dan saya bilang, terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya belajar untuk terus mengenal Engkau. Betul, saya gak butuh apapun. Saya cuma butuh Engkau setiap hari. Yuk saya undang para pemain musik maju ke depan. Bapak Ibu Saudaraku, saya akhiri sharing saya pada pagi hari ini. Namun saya mau ajak kita semua untuk mari datang sama Bapak di surga. Ya, saya gak tahu apa yang Bapak Ibu Saudaraku sedang alami hari-hari ini. Tapi saya mau katakan, Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang ajaib, Dialah Bapa kita. Dia begitu sayang kepada kita. Dia begitu mengasihi kita, dia begitu peduli kepada kita. Yuk, mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Saya rindu naikkan satu pujian. Ya. Bapak Ibu Saudaraku boleh berdoa kepada Tuhan. Ya, kepada Bapa di surga, kepada Papa di surga. Ya, Ayah yang ada di surga. Dia kekal. Dia gak pernah jadi lemah. Dia kuat. Dia selalu gendong kita. Ya. Apa yang kita takutkan saat ini? Datang sama dia. Lari sama dia. Dia mengenal. Dia mengenal isi hati kita jauh dibandingkan kita sendiri. Saya tidak akan berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku. Saya izinkan Bapak Ibu silakan berdoa sendiri kepada Papa di surga. Bahkan tanpa kata-kata pun dia mengerti isi hati kita. Karena dia Papa yang terbaik. Thank you Father. Kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku, kau Bapa-Ku yang baik. Kau mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Kau yang terbaik Bapa. Mengerti bahasa, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik Bapa. Engkau sangat baik. Saya serahkan kepada Bapak kembali. Berilah kepada kami makanan yang secukupnya. Orang yang minta makanan yang berlimpah-limpah, orang itu sebenarnya tidak mengenal Allah. Orang itu sebenarnya tidak mengenal Bapa. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu. Biarlah Kau simpan dalam hati kami. Kami tahu hidup kami sehari ke sehari itu bersandar kepada Engkau. Itu bergantung kepada Engkau. Sehingga hidup kami selalu membutuhkan Tuhan yang begitu baik bagi kami. Dan Dia pelihara kami sehari ke sehari. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau urapi saudara yang membawakan dengan begitu jelas. Sehingga kami bisa menangkapnya dengan jelas ya Tuhan. Terima kasih. Tambah-tambahkan hikmatnya. Sehingga hidupnya benar-benar menjadi garam dunia. Menjadi terang dunia.
yang memberikan sesuatu yang baik bagi orang-orang sekelilingnya. Kami akhiri ya Tuhan, Kau satu ini dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.